Setiap yatnya ada mempedanan itu, ini sebenarnya adalah sebuah pembelajaran simbol. Sebagaimanapun besarnya yatnya yang sudah dilakukan, kita harus mempedanan. Kita harus mau membantu orang. Kita melakukan yatnya yang besar, tetapi orang tua kita sakit-sakitan dan kita tidak perhatikan beliaunya, alangkah sangat tidak baik. Kita melakukan yatnya yang besar, tetapi kita masih banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu. Maka ketika beryatnya, bagaimana yatnya ini bisa ikut mensejahterakan orang di sekitar kita. Bagaimana caranya kita nangun yatnya, niki semeton sanetiosan preside puniki ngemolehan pekaryan. Maka saat orang yatnya itu, dalam yatnya besar itu kan ada istilah yatnya itu harus tidak boleh beli ke tempat-tempat lain di luar desa, harus di dalam desa kita. Ya, inilah maksudnya adalah agar terjadi perputaran ekonomi di masyarakat kita. Sane medue busung, rike tumbasin busung. Ya, apalagi ada petani-petani yang kurang mampu, rike disinilah saatnya kita membantu saudara kita. Tapi kalau nanti dia mau meyatnya ngaturang busung silakan. Tapi ketika ada dana untuk membeli barang-barang itu, mari kita di saudara kita. Ini sistem yang sudah bagus diwariskan oleh leluhur kita untuk membangun sebuah ekosistem kita itu saling membantu. Inilah gotong royong sebagainya. Suka duka kita lakukan bersama-sama. Ketika ada yang kurang mampu, jangan kita paksakan sama. Karena apa? 100.000 bagi orang yang tidak mampu itu sangat berat. Masa 100 tali kan sengidang. Ya. Nah, disinilah kita menyamo beraya itu bagaimana kita merasakan penderitaan saudara kita. Saat saudara kita ini memang benar kurang mampu, kita berikan kebijakan. Nah, kapan bisa dicicil boleh atau berikan dia kompensasi. Maka orang saudara kita yang kurang mampu ini akan semangat dia aturang ayah. Nah, jangan disamaratakan. Nah, niki agar menjadi pertimbangan kita bersama. Jadi demikianlah dana punya itu. Karena membahas tentang dana punya bukan masalah besar dan kecil. Membahas dana punya itu bukan seberapa besar kita mendana punya, seberapa banyak kita mendana punya, bukan itu. Ya, yang paling penting dalam dana punya itu adalah bagaimana keikhlasan kita. Disebutkan dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 184 disebutkan, ya diapin akedike ikang dana dan magene wel kang ieu, biarpun sedikit dana punya yang kita berikan, tetapi dana punya itu kita berikan dengan ikhlas dan orang yang menerima dana punya itu akan merasakan sangat berterima kasih, bersyukur, tersentuh sekali hatinya. Ya, ageng palanike, besarlah pahala yang didapatkan. Ya diapin aku hetui, walaupun banyak dana punya yang kita berikan itu, mangkeu welkang tui yan antuk ning aniaya nispale ike. Tetapi kalau dana punya yang tadi itu, yang kita berikan itu, semua kita berikan dari hasil yang tidak benar. Kemudian kita ingin mendapatkan pengakuan daripada orang-orang. Maka nispaleik, maka dana punya itu tidak ada artinya. Maka disebutkan bahwa kalingannya tan si kueh tan si kedik
amuhara kueh kedik ning dana pala. Maka bukan masalah sedikit banyaknya paramartanya, maka tujuan dan tata cara memberikan dana punya itulah yang penting. Seperti yang saya katakan tadi, dana punya bukanlah banyak sedikitnya dana yang diberikan, tetapi bagaimana cara kita memberikan, tujuan kita memberikan, dan bagaimana kita itu memberikan. Maka mengutip seperti yang dikatakan oleh saudara kita di Muslim, lebih baik tangan ke bawah daripada tangan ke atas. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta. Nah, ini utama. Inilah usaha kita. Ya. Maka bukan masalah banyak, bukan masalah sedikit, tetapi tujuan dan tata caranya. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana tata cara orang berdana punya itu. Berdana punya itu adalah pembagiannya ada berdasarkan jenis pemberian. Maka ada yang disebut dengan abaya dana, artha dana, dan satu lagi adalah brahma dana. Ya, maka berdasarkan jenis pemberiannya dana punya itu ada 3. Pertama abaya dana. Abaya dana artinya dana punya dengan memberikan rasa aman kepada orang lain. Ini ke abaya dana. Abaya dana ini misalkan melindungi keluarga, menjaga keluarga, menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Itu abaya dana. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, di air mengalir, kemudian menjaga jarak, termasuk kita siap divaksin, mengikuti vaksinasi dengan baik, mempercayakan vaksinasi itu kepada pemerintah untuk keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, itu adalah bagian dari abaya dana. Dalam kitab Niti Sastra dan Sarasa Muscaya, abaya dana utama dana ngarannya. Abaya dana ini adalah dana punya yang utama dalam kehidupan ini. Maka menjaga diri kita agar tetap sehat, menjaga keluarga kita tetap sehat, masyarakat sehat, bangsa kita kuat dengan melakukan protokol kesehatan dan siap untuk divaksin, itu adalah langkah melaksanakan abaya dana. Setiap hari kita bisa melakukan dana punya nih ke. Nah, yang kedua disebut dengan artha dana. Nah, ini barulah dana punya dengan memberikan emas, mirah, artha. Nah, ini memberikan uang, memberikan benda, bantuan material. Termasuk ketika saudara memberikan santunan, memberikan sembako dan lain sebagainya, ini artha dana, ini disebutkan. Kemudian ada yang disebut dengan brahma dana. Brahma dana adalah dana punya yang dilakukan dengan memberikan ilmu pengetahuan, membagikan ajaran-ajaran kebenaran. Niki orang kita menasehati, mengingatkan keluarga dan menjadi teladan yang baik di masyarakat, itu adalah bagian dari brahma dana. Brahma dana ini adalah utama juga dalam kehidupan kita. Kemudian jika dikategorikan dana punya itu, maka ada satwika dana, rajasika dana, dan tamasika dana. Satwika dana ini adalah apabila dana punya ini
diberikan kepada orang yang tepat, cara yang tepat, waktu yang tepat, tetapi kita tidak menunjukkan diri kita. Tanpa pamrih. Nike satwika dana. Rajasika dana, kita memberikan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, tetapi kita ingin menonjolkan diri kita. Nike rajasika dana. Tamasika dana memberikan sesuatu kepada orang yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat. Kemudian kita ingin menunjukkan diri kita. Niki tamasika dana. Tamasika dana ini sama dengan bunuh diri. Nah, niki raga memberikan dana punya kepada pencuri. Kemudian kepada niki ibaratnya, apalagi misalkan kita sebagai bendahara, pimpinan kita minta biar wah ini korupsi dana, wah begini. Nah, begitu. Terus kita biarkan seperti itu untuk memperkaya dirinya beliau. Kemudian wah pangraga ngenah. Kebalik itu. Itulah tamasika dana, bunuh diri namanya. Maka dana punya ini harus dilakukan kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada kesempatan yang tepat. Kapan itu? Siapa orang yang tepat mendapatkan dana punya? Nah, dalam Sarasa Muscaya kembali disebutkan dalam sloka 186 dan 187, yang utama mendapatkan dana punya adalah sang Brahmana amung suda cara weruh ring siang aji. Para Brahmana yang baik budi pekertinya, yang bijaksana, memiliki pengetahuan suci, itulah yang kita berikan dana punya. Utama kita berikan kepada pemangku kita, jero mangku kita yang sudah membantu yadnya kita di rumah tangga. Pangten niki jero mangku niki ide dane tangkil ke pura ngangge berokat, mekamen songket, mepayas agung, make up. Nglaris wenten jero mangku puniki sing capatin tidak kita kita berikan tegur sapa. Tas kenten sesari ngaturang Banten duang tali lecek. Angin mau payas kan ike sampun berjut-jut tapi sesarine tuah duang tali piah. Aduh, kan tidak sama. Apalagi pemangku kita sampai lingsir gitu, pakaian jero mangku kita nih sampai lusuh, kita tidak tersentuh untuk membantu jero mangku kita. Ini kurang bijaksana. Mari kita tingkatkan. Disinilah kita berikan bantuan pada jero mangku, karena itu adalah orang yang utama kita berikan. Kemudian yang patut diberikan bantuan juga adalah sang sudacara, orang yang baik. Orang yang baik patut diberikan dana punya. Anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang baik, kita berikan dana punya, patut. Kemudian uang dari orang yang miskin. Nah, niki kita berikan bantuan. Tanpa nemu ahara, orang yang sulit mendapatkan makanan, kita berikan bantuan. Itu utama. Kemudian uang mare ageng ngarep, orang yang memang benar-benar perlu. Nah, kita berikan bantuan dana punya. Misalkan ini, aduh mau tiang nyilih pipis, niki panak tiang gelem, harus ke rumah sakit, tiang sengelahnya ngapa. Kita berikan saat itu memang benar-benar dia perlu, kita berikan bantuan kepada dia. Walaupun sedikit, itu utama. Tetapi setiap pemberian kita harus dilakukan, ini tata caranya. Nah,
yang tidak boleh dilakukan saat kita berdana punya. Pertama adalah wehaken dana risang tan sajana, memberikan dana kepada orang yang tidak baik. Ya, sudah jelas dia itu pembohong, penipu, orang yang jahat, pencuri, pembunuh. Nike kita bantu, ini yang kita support. Teroris kita support. Ya. Kemudian orang yang jelas-jelas niki menghancurkan keluarga, niki yang kita bantu. Itu tidak benar, salah itu. Kemudian hayuwe tan maucap guna ing awakte. Ketika kita memberikan dana punya, kita tidak perlu koar-koar memproklamasikan, halo saya sudah berdana punya loh. Cang muning dana punya san. Tanda dos nike. Ya. Nah, maka ini perlu dipertimbangkan. Ketika di pura dana punya, kita mencatatkan nama kita di papan dana punya itu, niki kurang pas menurut Tiang. Kalau untuk akuntansi, untuk keterbukaan, transparansi, oke lah, catatan untuk pengelola pura itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu dipublikasikan besar-besar, apalagi yang dana punyanya banyak, nike si malu, bisa de fontnya gede, tebal, mencetak tebal, nah, nike pamrih nike jatuhnya. Ya, yang memberikan tidak mendapat pahala, yang menerima malahan juga menjerumuskan dirinya menjadi tidak berpahala. Nah, nike indah yang malih kayun-kayunin. Jadi dana punya itu sangat baik untuk transparansi, tidak masalah. Tetapi kalau untuk dipublikasikan janganlah, karena dalam Sarasa Muscaya sudah jelas, ya, hayuwe tan maucap hayuwe teu maucap guna ing awakte. Kemudian yang jangan dilakukan lagi saat dana punya adalah hayuwe tenanggap dana punya saking tan sadu. Jangan kita menerima bantuan dari orang yang tidak baik. Nah, misalkan niki, sang niki pencuri niki, niki botawang niki, tan becek niki, teroris niki, ini bangun pis, bangun kene, kita dibisiki untuk melakukan sesuatu, nih bang cang, nih bang pipis, kalau angon nyen ngemati yang tuh, itu jangan mau, ya itu salah itu, jangan menerima dari orang yang niatnya tidak baik. Sekarang saya berikan Anda uang, Anda lakukan ini. Itu tidak baik juga. Jangan mau menerima dana punya, karena yang memberikan dan menerima akan mendapatkan hasil apa-apa. Yang terakhir adalah ayuwe temare asraya ning sang tan sanjana. Janganlah kita bersahabat dengan berlindung pada orang-orang yang tidak baik. Seperti yang saya katakan tadi. Ayo ikut sama saya, nanti saya akan berikan Anda segini uang setiap bulan. Tapi Anda harus mengikuti apa yang saya berikan. Jangan bersahabat, berlindung dengan orang-orang yang semacam itu. Maka, tadi sudah siapa yang harus mendapatkan dana punya, bagaimana cara berdana punya, kapan waktu yang baik berdana punya. Waktu yang baik berdana punya menurut kitab Slokantara adalah 1. Saat purnama tilem. Purnama tilem kita berdana punya dilipat gandakan 10 kali lipat. Saat rerainan. Saat rerainan berdana punya 100 kali lipat pahalanya. Kemudian saat gerhana bulan, gerhana matahari 1000 kali lipat. Dan terakhir saat akhir yuga, maka pahalanya tak terhingga. Ini ke waktu yang tepat dana punya. Kemudian saat utarayana, daksinayana, itu juga baik. Nah sekarang sasih kedasa ini udah utarayana. Baik kita melakukan dana punya. Kita sisihkan sedikit penghasilan kita berikan kepada orang tua kita berikan kepada anak-anak tidak mampu, kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan walaupun sedikit utama. Jadikanlah dana punya ini sebagai kebiasaan, sebagai
hal yang bagian yang integral dalam kehidupan kita. Meyadnya memargi, dana punya sampunang lali. Jalankan yadnya itu, dana punya kita lakukan. Karena dalam kitab Kakawin Sastra disebutkan juga, ketika ada orang melakukan yadnya dengan melakukan pemberian harta, itu kalah nilainya dengan orang yang mampu membangun 100 sumur. Orang yang memberikan dana berupa harta, uang, kalah dengan orang yang mampu membangun 100 sumur. Orang yang mampu membangun 100 sumur akan kalah dengan orang yang mampu membangun 100 waduk. Orang yang mampu membangun 100 waduk akan kalah dengan orang yang mampu melakukan yadnya. Orang yang melakukan 100.000 yadnya akan kalah dengan orang yang mampu mewujudkan, melahirkan anak yang suputra. Maka Bapak Ibu, umat sedharma, dengan mendidik anak kita, membimbing anak kita, dan menjadikan anak kita ini menjadi putra suputra, itu adalah dana punya yang luar biasa. Investasi besar. Inilah yadnya yang utama, dana punya yang utama. Maka mendidik anak inilah yang utama, agar anak kita tidak menjadi sumber kehancuran daripada keluarga. Seperti kisahnya Krishna, karena Dewi Jambawati ini terlalu mencintai anaknya Sang Samba, selalu diikuti apa keinginannya, selalu dibela walaupun salah, akibatnya adalah menjadi penghancur keluarga. Dengan mendidik anak dengan baik, kapan kita harus tegas, kapan kita harus berikan kasih sayang, kelembutan, maka kita akan menjadi anak inilah yang disebut suputra. Angentasaken saking papa neraka. Inilah yang disebut putra yang mampu membebaskan diri keluarga kita dari penderitaan menuju kebahagiaan. Anak bakti kepada orang tua. Orang tua mendidik anaknya menjadi suputra. Ini adalah timbal balik dana punya, simbiosis mutualisme di tingkat keluarga yang harus kita lakukan setiap hari. Mari berdana punya, mari laksanakan ajaran Dharma dengan baik, dan mari kita patuhi protokol kesehatan sebagai wujud abaya dana kita kepada keluarga, bangsa, dan negara. Ingat pesan Ibu, lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak jika kita berada di tengah kerumunan, serta selalu siap untuk divaksin ketika vaksin sudah siap dan kita mendapatkan jadwal. Terima kasih atas perhatian umat sedharma. Mohon maaf bila mana terjadi kekeliruan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om.